Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Khairul Huda dari MPIC 3, NIM 191202. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena pendidikan, baik itu positif maupun negatif. Nah, fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia ini banyak sekali terjadi, baik itu hal yang positif maupun negatif. Nah, untuk yang negatif, contohnya itu banyak problem-problem masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, ini bisa disebut fenomena negatif. Fenomena pendidikan negatif, contohnya itu kayak anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena kurangnya biaya dan tidak mampu melanjutkan karena ada kasus. Tetapi ada juga fenomena pendidikan yang positif, contohnya itu kayak ada siswa-siswa yang berprestasi yang didapatkan oleh anak-anak bangsa yang bisa dijadikan sebagai fenomena yang positif dan bisa untuk memotivasi para siswa-siswa yang lainnya. Salah satu contoh penyebab fenomena pendidikan negatif itu karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di tempat-tempat yang kurang terjangkau dan terpencil itu. Ini disebabkan karena kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Padahal sarana dan prasarana itu sangat penting untuk pendidikan. Ini sarana dan prasarana ini sangat penting supaya bisa meningkatkan kualitas belajar yang mengakibatkan anak-anak itu bisa lebih giat dalam menuntut ilmu. Tetapi kalau misalnya sarana dan prasarana saja tidak memadai, itu bisa menghambat siswa-siswa itu dalam menuntut ilmu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berada di kota yang fasilitasnya jauh lebih baik, bisa belajar, bisa menjalani proses mengajar mengajarnya itu dengan lancar, tanpa terhambat suatu kendala gitu. Palingan kalau kendalanya itu dari siswanya itu sendiri yang tidak bisa diatur. Nah, kalau untuk sarana dan prasarana yang kurang baik, saya itu pernah merasakannya. Kurang itu ketika saya SMP. Nah, pada waktu SMP saya SMP di kampung saya. Di SMP itu terletak di samping jalan yang di kampung lah, yang notabene di tempat saya ini dulu masih kurang baik dalam hal sarana dan prasarana, kayak kurang terjangkau gitulah. Soalnya SMP saya ini juga kurang terkenal, sehingga kayak tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Selain sekolah, siswanya juga kurang mampu bersaing, baik di bagian akademik maupun non akademik. Tetapi non akademik itu masih bisa melakukan kayak perlawanan sedikit lah, soalnya banyak anak-anak yang lebih mementingkan non akademiknya, padahal seharusnya akademik dan non akademik itu seimbang. Soalnya di tempat sini lebih banyak ke sepak bola dan volinya. Tetapi alhamdulillah untuk akhir-akhir tahun ini di desa saya, tepatnya SMP saya sudah bagus sekali, udah bagus. Soalnya siswa-siswanya sudah banyak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah luar, sehingga bisa mengharumkan nama daerah gitu kan, nama sekolah juga dan nama keluarga. Nah, yang misalnya ikut-ikut olimpiade itu kan bisa jadikan salah satu contoh fenomena pendidikan yang positif. Selain itu banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil pembelajarannya. Itu ya kayak tadi lah, selain olimpiade gitu kan ada juga ODSN, FLS 2N. Itu kalau ODSN itu lebih ke olahraga non akademik, FLS 2N tuh non akademik juga sih, tapi lebih ke bagian seni. Mulai dari itu harus diasah lagi kemampuannya, tetapi bagian akademik harus diasah juga, harus seimbang. Sehingga
misalnya siswa mendapat prestasi gitu kan, pasti banyak datang bantuan-bantuan kayak beasiswa. Jadi itu bisa memotivasikan siswa-siswa untuk berkompetisi supaya menjadi yang terbaik. Eh, ini bisa menyebabkan semangat belajar siswa menggebu-gebu. Jadi eh, eh, oh, dan juga nih untuk harapan saya untuk kedepannya, karena ini akhir tahun juga kan, harapannya yang jelas COVID-19 berakhir, dan harapan saya untuk pemimpin negara, para pejabat dan menteri pendidikan untuk memperhatikan lagi daerah-daerah yang kurang mendapatkan sorotan dan bantuan, baik itu di sarana maupun prasarana, agar pendidikan di Indonesia ini merata dan dapat kayak bisa membuat yang tempat-tempat yang tertinggal itu jadi punya siswa-siswa yang lebih bisa berkompetisi dengan siswa-siswa yang lainnya. Soalnya saya yakin setiap tempat itu tidak ada siswa yang bodoh. Yang jelasnya itu biasanya itu karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk anak itu belajar. Dan saya yakin bahwa anak-anak di Indonesia itu semuanya pintar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.